Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu tim kesiswaan dan bimbingan konseling yang saya hormati, kalau ini rapat perdana kita kolaborasi untuk membahas mengenai apa yang akan kita jalani khususnya di tahun ini ya. Kita membuka tahun ajaran 2023-2024. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas ya. Di antaranya yang pertama nanti akan kami bahas adalah mengenai pembentukan budaya positif di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan beberapa pertemuan khususnya dengan kesiswaan. Kalau BK mungkin baru sekarang ya. Dengan kesiswaan sudah beberapa kali bertemu dan bahkan kita sudah terwujud satu buku mengenai tata krama maupun di dalamnya ada tata tertib di situ ya. Dan kita sekarang akan diseminasikan ya. Kita akan tampilkan yang sudah ada disusun oleh kesiswaan sebelum kita akan launching, akan sosialisasikan di tanggal 10 Agustus 2023 kepada orang tua atau wali siswa. Jadi dimohon hari ini kita Bapak dan Ibu membuka filenya di siapa? Ada? Ya, nanti kita buka satu persatu Bapak dan Ibu. Jadi yang prinsipnya pembentukan budaya positif yang seperti pernah kita sudah sampaikan baik di IHT maupun ketika ada pendampingan di sini, bahwa budaya positif itu diawali dengan penggalian nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif apa yang ingin kita wujudkan di SMK Sangkuriang 1 Cimahi, yang itu terwujud di dalam visi yang sudah kita rumuskan ya. Di antaranya yaitu nanti kita akan ada khusus pembahasan visi ya. Kurang lebihnya visi kita yang akan kita rumuskan adalah terwujudnya saya lupa ya, nanti kata-katanya lupa ya. Terwujudnya atau terbangunnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ya. Terwujudnya siswa berprofil pelajar Pancasila yang modern, profesional dan religius. Nah, jadi budaya positif itu mengarah kepada visi itu, mewujudkan siswa kita yang memiliki 6 elemen profil pelajar Pancasila. Dan juga muncul karakter unggul yaitu modern, profesional dan religius. Jadi tata aturan, tata tertib dan tata krama yang ada di Sangkuriang ini mengarah ke sana, mengarah kepada generasi pelajar Pancasila yang modern, profesional dan religius. Kemudian prinsip yang kedua, tata tertib ini, budaya positif ini dibangun berdasarkan kesepakatan. Artinya tidak sepihak. Kita kesepakatan, walaupun kita yang merumuskan, dari kita merumuskan, ya. Kemudian kita gulirkan nanti setelah ini, saya juga akan mengundang perwakilan siswa. Ini tolong dibantu ya dari kesiswaan untuk mengundang perwakilan siswa. Silakan mau apakah itu OSIS atau MPK atau perwakilan ekskul atau perwakilan kelas, maka nyanakan nanti Pak Dudi kapan diselenggarakan. Kita akan menyampaikan ini. Kira-kira siswa bisa melaksanakan tidak gitu, secara konsisten, komitmen untuk budaya positif ini, sehingga muncul yang namanya kesepakatan sekolah.
Dan kemudian nanti itu disosialisasikan dengan orang tua dan komite sekolah, sehingga nanti enak kesiswaan dalam melakukan tindakan, melakukan treatment itu berdasarkan kesepakatan dari siswa. Walaupun pastinya tidak mungkin satu persatu siswa menandatangani kesepakatan. Nah, ini nanti ada perwakilan dari siswa. Kemudian prinsip lainnya yang ini yang masih kita perlu sedikit demi sedikit kita rancang, yaitu budaya aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan ini sebaiknya muncul dalam kalimat positif. Nanti setelah ada kesepakatan sekolah, ada yang namanya kesepakatan kelas. Bahkan kalau saya dari masuk di 10 AK2 sudah melaksanakan kesepakatan mata pelajaran. Ya. Jadi selama mata pelajaran sejarah, maka aturannya seperti ini, tata lakunya seperti ini. Ya, sudah disepakati. Nanti dengan guru yang lain ya kesepakatan dengan gurunya bagaimana. Itu namanya kesepakatan. Ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ya, ini walaupun mungkin ada yang baru atau ada yang gimana, ya inilah yang harus kita ikuti. Kita harus beradaptasi dengan aturan-aturan atau pola-pola yang ada. Walaupun kelihatannya aduh nih, saya itu nanti gimana, tapi ini sudah jadi yang harus kita laksanakan Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus melakukan ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas, dan ada kesepakatan mata pelajaran. Kalau masa pelajaran berarti hanya berlaku dengan di pelajaran itu saja. Ya, ketika pelajaran saya boleh, tadi kesepakatan kita boleh anak-anak minum atau makan snack boleh, dan anak-anak boleh menggunakan HP kalau di pelajaran saya, ya, dengan seizin guru. Gitu. Tapi nanti kalau pelajaran Pak Rifki mungkin tidak boleh, ya berarti bukan berarti aturannya berbeda, bukan berarti mencela-mencela, bukan. Memang kesepakatannya berbeda dengan itu kan yang tadi dengan saya kesepakatannya, sekarang kesepakatannya dengan Pak Rifki. Maka aturan kesepakatan dengan saya tidak bisa dilaksanakan di Pak Rifki. Kesempatan yang di Pak Rifki nggak bisa dilaksanakan di pelajaran saya. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kesepakatan itu muncul sehingga siswa itu tidak hanya jadi objek, tetapi juga siswa ada dua prinsip belajar merdeka. Satu, siswa berhak menentukan tujuan dia belajar. Dia belajar itu mau jadi apa, itu terserah siswa. Gitu. Memiliki hak, bukan terserah, maaf. Maksudnya memiliki hak untuk menentukan tujuannya. Ya. Walaupun sekolah juga punya tujuan kan, nah tujuan sekolah dan tujuan siswa itu cari di tiket kamunya. Yang kedua, siswa berhak menentukan cara mencapai tujuan. Ini dua prinsip inti di dalam kurikulum Merdeka. Ini yang pertama, siswa berhak menentukan tujuan dia belajar. Yang kedua, siswa berhak menentukan cara dia mencapai tujuan belajar itu. Dan guru pun berhak menentukan tujuan dia mengajar gitu. Tapi ketika itu berbeda antara guru dengan murid, maka yang kita pakai adalah student center. Ya, harus pembelajaran berpusat ke siswa. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang harus menyesuaikan diri dengan tadi siswa. Itu namanya kesepakatan, ya. Tapi bukan berarti dilepas. Jadi namanya menuntun. Menuntun itu ya biarkan siswa juga berjalan, tapi kurang agar dicepetan gitu. Ya. Kalau jadi bukan membiarkan, bukan, tapi menuntun. Sama dengan kita anak-anak, jadi dia mau jalan kemana, mau ke kanan, ke kiri, ayo, tapi mesti tetap di dalam pengawasan kita, tidak dibiarkan. Ya. Itu Bapak dan Ibu, pembentukan budaya positif yang akan kita ini sambil menunggu nanti ya. Bisa di